Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mardika dengan NIM A11 2021 13603 kelas A11 43 UG2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir PBB untuk UAS. Di sini saya sedikit tipu, harusnya UAS ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang uh, proposal dari proyek akhir yang akan saya buat dengan Android Studio. Di sini saya akan membuat aplikasi dengan judul Lokale. Apa sih Lokale itu? Lokale itu singkatan dari aplikasi Lokal e-thrift atau merupakan aplikasi e-commerce yang bergerak dalam bidang fashion. Nah, dalam aplikasi tersebut kita itu menjual barang-barang seperti pakaian bekas, seperti hoodie, t-shirt dan jaket. Nah, pada zaman sekarang jual beli barang tersebut itu biasanya disebut dengan thrift. Pada umumnya barang thrift itu dijual dengan harga yang murah, tapi jika ada barang yang limited edition atau jarang ditemui itu biasanya harganya bisa mahal karena tidak pasaran gitu. Oke. Kemudian fitur-fitur yang dimiliki dalam aplikasi saya itu terdapat login dan juga register nantinya. Kemudian ada kategori, jadi kita bisa memilih gitu. Misal kita mau memilih kategori t-shirt, maka akan menampilkan list t-shirt gitu. Jadi kita bisa memudahkan user untuk mencari kategori apa yang akan diinginkan. Kemudian detail informasi, jadi jika kita ingin melihat detail informasi dari barang tersebut seperti harga, ukuran baju, dan juga kira-kira baju ini bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Nah, itu akan tampil di detail informasi. Kemudian ada fitur add to cart, di mana kita bisa menambahkan baju yang kita inginkan di keranjang. Kemudian kita bisa memilih item saja mana yang bisa dipilih, sehingga nanti kita bisa masukkan ke keranjang yang kita inginkan. Kemudian terdapat target pasar. Target pasar dari aplikasi ini adalah anak-anak muda yang zaman sekarang sangat peduli mengenai penampilan. Dan maraknya tren dalam berpakaian sekarang itu banyak anak muda yang ingin tampil berbeda dengan lainnya. Nah, aplikasi Local Clothing App ini itu menyediakan baju-baju yang tidak mudah dijumpai di pasaran karena dari sistem thrift tersebut. Jadi jaranglah dalam aplikasi ini barang-barang yang dijumpai di pasar-pasar umum. Oke, kemudian ini ada rancangan antarmuka pengguna. Sebenarnya nanti pada aplikasi akan lebih banyak aktivitas dari rancangan yang sudah saya buat ini. Untuk basicnya sama. Kemudian kita akan tampil list view, nanti akan menampilkan list view baju seperti ini. Di sini saya klik hoodie, maka akan menampilkan list hoodie. Nah, kemudian terdapat kategori-kategori di sini seperti t-shirt, jaket, dan sweater. Nah, kemudian terdapat detail activity, kemudian terdapat halaman login dan register nantinya. Oke. Untuk inspirasi dan referensi saya mendapatkan referensi aplikasi seperti Airbnb dan juga Uniqlo. Nah, jadi saya mendapatkan dua referensi untuk membuat aplikasi lokal ini dari Airbnb dan Uniqlo. Oke, sekian untuk dari proposalnya. Kita akan lanjut ke dalam demonstrasi aplikasi yang telah saya buat pada Android Studio. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Android Studio. Sebelum kita menjelaskan codingan, saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan aplikasi ini dari awal sampai akhir. Oke, di sini terdapat halaman register dan login. Kita memilih register atau login. Karena kita belum mempunyai akun, kita harus memilih register terlebih dahulu. Oke, jika kita sudah memiliki akun, ya langsung login saja. Oke, karena di sini kita belum memiliki akun, kita klik register. Kemudian akan muncul halaman register, di mana kita harus memasukkan username, email, dan password. Kemudian kita memasukkan username terlebih dahulu. Kita masukkan username yang kita inginkan, misal Ibrahim 18. Dan kita masukkan email yang sesuai, Ibrahim 17 @gmail.com. Oke, kemudian ada passwordnya terserah.
Oke, kita masukkan sepertinya cobain 1 2 3. Oke, kemudian setelah itu kita klik register, kita tunggu loading. Nah, maka akan muncul toast user has been registered successfully. Kemudian kita lihat di dalam Firebase. Di sini kita lihat di authentication user. Nah, ibrahim17@gmail.com email yang kita masukkan tadi sudah create atau sudah ada. Kemudian kita masuk ke real time database, maka akan muncul data dari si user yang sudah kita login. Nah, ini adalah data dari user yang sudah kita masukkan tadi seperti email, password, dan username-nya. Oke, kemudian kita langsung kembali ke dalam Android Studio. Kita kan sudah mempunyai akun ya, jadi kita langsung klik login. Jadi email yang kita masukkan tadi 17@gmail.com. Kemudian kita masukkan password yang sesuai juga. Cobain 1 2 3. Oke, kemudian kita langsung klik login. Kita tunggu dulu login successfully atau berhasil login, maka kita akan tampil ke dalam menu utama, yaitu tentang list pakaian yang akan kita inginkan. Terdapat t-shirt, juga hoodie. Jika klik itu hoodie, maka akan menampilkan kategori hoodie dan juga jaket seperti itu. Nah, kemudian kita bisa pilih, kita misal akan men-check out dari t-shirt ini. Oke, kita klik. Nah, kemudian di sini akan menampilkan gambar baju dan juga mereknya, tipenya apa, oversize, kita t-shirt ya tadi. Kemudian ada seks atau jenis kelamin yang bisa menggunakan pakaian ini. Di sini unisex atau universal sex, artinya itu semua baik laki-laki maupun perempuan itu bisa menggunakan pakaian ini. Kemudian ada harga dan juga size yang tersedia, dan juga terdapat deskripsi dari barang tersebut. Oke, kemudian kita coba untuk add to cart ya. Add to cart ini kita akan menambahkan barang ke keranjang. Oke, kita masukkan. Di sini saya menggunakan input manual untuk escalate-nya atau form Lacoste, dan tipenya tadi size. Sex-nya kita pilih karena unisex, jadi kita pilih male, misal digunakan untuk laki-laki, dan price-nya tadi sekitar $65. Oke. Kemudian size-nya saya memilih XXL. Oke, setelah kita mengisi form data untuk barang yang kita inginkan, kita klik confirm. Nah, data sudah tersimpan. Di sini di atas ini kan saya sudah menambahkan data untuk mengetes ya. Di sini kita akan sebelumnya di shopping cart ini akan menampilkan data-data yang sudah kita simpan. Oke, di sini ada pertama, kita lihat data yang tidak teratur ini itu karena saya mentes terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam shopping cart ini kita bisa mendelete data yang tidak kita inginkan. Sebenarnya ini kan datanya tidak jelas ya, jadi kita hapus saja. Misal delete, menghapus item ini, maka muncul apakah Anda ingin menghapus item ini. Jika klik tidak, maka akan kembali ke shopping cart. Dan jika kita klik iya, maka data successfully deleted. Data sudah berhasil dihapus dan kita refresh. Nah, maka data yang kita hapus tadi sudah hilang. Kemudian kita juga bisa mengedit inputan data tadi seperti ini dengan menahan itemnya. Kita klik tahan, hold. Nah, maka akan bisa mengedit data. Misalnya kita masukkan salah jenis kelamin, kita ganti perempuan, female. Oke, kemudian kita confirm, data successfully changed, data sudah berhasil diupdate, maka akan menampilkan data terbaru. Nah, kemudian kita akan kembali ke dalam halaman list tadi. Nah, kita bisa memilih hoodie dan juga jaket.
Kemudian kan kita langsung bisa dalam item keranjang ini, jika kita klik maka akan menampilkan inputan data yang sudah kita buat tadi dalam keranjang yang kita inputkan datanya. Oke, kita klik keranjang maka akan menampilkan shopping cart tadi. Oke, itu adalah demonstrasi mengenai penggunaan aplikasi dari awal sampai akhir. Kemudian kita akan lanjut untuk menjelaskan untuk codingan, untuk activity dan layoutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk dalam penjelasan mengenai codingannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan-codingan yang berhubungan dengan activity maupun layoutnya. Untuk pertama kita menjelaskan mengenai kelas-kelas ini terlebih dahulu ya, untuk codingan Java. Oke, di sini kelas card. Di sini saya menggunakan untuk menampilkan dari list keranjang yang sudah kita buat tadi. Jadi bisa menampilkan item-item yang sudah kita tambahkan ke keranjang. Dan seperti biasa kita deklarasikan dulu hal-hal yang sesuai atau kita yang butuhkan. Oke, kemudian untuk layoutnya saya menggunakan card activity dari layout otomatis ya. Jadi langsung ditambahkan di sini activity cardnya mana? Oh ini, iya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita menjelaskan ini terlebih dahulu. Oke, di sini ada terdapat list view untuk menampilkan list barang-barang yang item yang sudah ditambahkan ke keranjang. Kemudian terdapat refresh. Refresh ini untuk fungsinya untuk merefresh halaman keranjang supaya menampilkan data yang terbaru. Jadi saya menambahkan kondisi set on refresh listener. Ketika di refresh maka akan menampilkan data yang terbaru, atau misal kita mau mengupdate atau kita menghapus. Oke. Dan di sini untuk database lokalnya saya menggunakan SQLite. Oke, kemudian untuk menampilkan data ya. Di sini terdapat ID, brand, type, sex, size dan price. Kita sesuaikan. Kemudian untuk menambahkan data dapat disesuaikan juga ID, brand, type, sex, price. Di sini misal akan muncul kita tambahkan ID seperti brand, type, maka akan sesuaikan terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Kemudian terdapat adapter, kita sambungkan adapternya terlebih dahulu. Kemudian untuk data card ini adalah data yang berhubungan dengan card tersebut. Apa saja sih? Seperti ID, sama juga seperti ID, brand, type, sex, price dan size. Kita juga membuat getter and setternya terlebih dahulu. Kemudian kelas selanjutnya adalah detail shirt. Nah, detail shirt ini itu dimana kita akan menampilkan ketika kita mengklik keranjang itu akan menampilkan apa? Ketika menampilkan dari list, nah maka akan muncul detail shirt. Detail shirt ini seperti meliputi merek, jenis, harganya, kemudian ada deskripsinya dan kemudian ada gambar. Seperti biasa kita deklarasikan dulu hal-hal yang kita butuhkan. Nah, untuk menampilkan foto pakaian, kita sesuaikan dengan ID-ID yang sudah berhubungan ya, seperti merek, jenis, price, dash, dan image atau gambar. Oke, ini adalah codingannya untuk menampilkan dari detail shirt itu. Kemudian kita masuk ke form data. Nah, pada form data ini kita menginputkan hal-hal yang tadi kita inginkan. Misal kita menginputkan brandnya apa, kita menginputkan jenis kelamin yang kita inginkan untuk barang tadi yang kita inginkan, kemudian ada ukuran barangnya. Nah, ini seperti codingannya seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Pertama-tama ya kita deklarasikan dulu hal-hal yang kita butuhkan, kemudian kita sesuaikan ID-nya, kita hubungkan dengan ID yang sesuai. Sama juga saya menggunakan SQLite. Di sini juga kita deklarasikan dulu untuk mendapatkan teks dari brand, type, dan sex, price, size. Dan untuk menambah data, di sini kita untuk menambah data apa saja yang dibutuhkan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ketika kita mengklik confirm pada form datanya, saya menggunakan fungsi set on click listener. Ketika kita klik,
maka akan memunculkan brand type yang kemudian from seperti brand type sex price size yang kita akan inputkan. Kemudian terdapat beberapa kondisi di sini, misal kita if-nya kita kosongi, brandnya kita kosongi, maka akan muncul must be filled atau harus diisi. Akan muncul must be filled atau harus kita isi. Jadi tidak bisa kosong gitu datanya. Sama juga seperti tipenya kita harus isi juga, jadi semuanya harus diisi. Oke. Kemudian untuk menambahkan data, jika kita menambahkan data maka akan insert data, masukkan data yang sesuai. Kemudian jika kita sudah menambahkan data, masukkan data yang sesuai, maka akan memunculkan toast data save atau data sudah tersimpan di dalam keranjang. Jika else atau tidak, maka akan memunculkan data is not saved atau data tidak tersimpan. Kemudian di sini juga terdapat boolean untuk mengupdate data. Saya juga menambahkan kondisi di sini, jika data berhasil diupdate, maka akan memunculkan toast data successfully changed. Di sini saya menggunakan long supaya panjang tampilannya bisa lebih lama gitu. Kemudian ada else. Nah, else di sini jika gagal mengupdate data, maka data tidak tersimpan atau data is not saved. Oke, kemudian kita akan langsung membuat activity dari from data menuju ke cart. Oke. Dan untuk frag body di sini kita akan menampilkan apa saja yang akan kita informasikan dalam item tersebut, seperti mereknya itu apa. Seperti dalam di sini kan kita dalam frag body ya, kita samakan. Jadi misal mereknya itu Lacoste. Nah, jenisnya itu sepertinya oversize dengan harganya $65. Jadi kita dalam item list view itu apa saja yang akan kita inputkan gitu. Di sini apa saja, maksud saya apa saja yang akan kita butuhkan baik di list view maupun di deskripsi. Nah, kemudian kita panggil terlebih dahulu, misal di list view kita hanya memanggil merek, jenis, dan harga. Kemudian untuk yang detail kita bisa memanggil merek, jenis, harga, dan deskripsinya serta gambarnya. Oke, kemudian sini seperti inflator untuk menampilkan layout baik hoodie maupun jaket atau t-shirt. Saya menggunakan layout yang sama, yaitu t-shirt recycle view dari t-shirt itu sendiri. Jadi saya mengambilnya dari layout t-shirt, jadi sama semua. Dan untuk jaket juga sama, saya videokan di deskripsinya. Kita tampilkan juga nih codingan untuk menampilkan fragment ya. Di sini saya menggunakan fragment jaket. Oke. Kemudian untuk t-shirt juga sama, codingannya salah sebenarnya. Nah, ini expand dulu. Nah, di sini juga sama untuk t-shirt, untuk menampilkan list dari t-shirt. Kemudian kita lanjut ke codingan selanjutnya. Di sini ada adapter. Jadi kita sebelum buat cart itu kita harus membuat adapternya terlebih dahulu, apa saja yang kita butuhkan. Di sini kita deklarasikan dulu hal-hal yang kita butuhkan. Kemudian kita sesuaikan dengan ID yang sesuai dalam cart. Kita akan melakukan hal apa saja. Nah, kemudian untuk menampilkan apa saja yang akan kita tampilkan dalam list cart itu saya akan tambahkan di sini seperti string brand type. Jadi nanti akan muncul brand, list card get brand akan menampilkan brandnya gitu dari inputannya. Oke, kemudian untuk fungsi ini linear set on long click listener. Jadi ketika kita mengklik lama pada suatu item, maka kita akan bisa mengupdate data tersebut. Karena kalau kita on click listener takutnya nanti kepencet-pencet, jadi bingung antara mau menghapus data atau mengupdate data. Jadi untuk mengupdate saya menggunakan set on long click listener. Jadi kita hold terlebih dahulu datanya lama, kemudian akan mengupdate. Oke, kemudian ada fungsi hapus set on click listener. Jadi kita menghapus data. Tadi kan ada gambar seperti gambar merah untuk menghapus data ya. Jadi kita mengklik gambar tersebut,
maka akan muncul alert set message apakah Anda menghapus item ini. Jika iya, kita klik dia, maka akan muncul toast data successfully deleted atau data sudah berhasil di delete. Jika gagal, maka akan memunculkan data not deleted atau data tidak terhapus. Kemudian jika kita memilih tidak atau set negative button, yaitu tidak, kita set teksnya tidak, maka kita akan kembali ke dalam cart. Jadi kita tidak menghapus, ya sudah. Jadi kita akan melanjutkan aktivitas selanjutnya apa yang kita inginkan. Kemudian di sini ada kelas login egg. Jadi untuk menampilkan halaman login ya. Nah, di sini untuk halaman login kan kita menggunakan Firebase. Jadi kita deklarasikan dulu atau kita konekkan ke dalam Firebase out. Mout di sini menggunakan mout. Sebenarnya bebas sih, mau dinamain apa aja. Kemudian seperti biasa kita deklarasikan apa yang kita butuhkan. Karena login kita hanya membutuhkan email dan password, maka ya sini saya akan mendeklarasikannya email dan password saja. Kemudian kita sambungkan ID-nya yang sesuai dan kita sambungkan ke Firebase. Kemudian di sini terdapat on click atau kemudian kita kan dalam halaman login itu di bawahnya tulisan itu ada seperti jika kamu belum memiliki akun, maka register terlebih dahulu. Nah ini TXT registernya, klik register, maka kita akan muncul ke dalam register class. Dan kan kita sudah di halaman login ya. Ya kalau misalnya kita klik button login ya kita akan langsung login dalam login user. Nah di sini saya akan menampilkan login usernya terlebih dahulu. Ini untuk button, jika kita mengklik button login, maka akan muncul function. Saya membuat function jika email yang kita input itu kita tidak mengisi emailnya, maka akan muncul error email is required atau kita membutuhkan email gitu. Kemudian untuk mendapatkan pattern atau kita menyesuaikan email, jika pola dari email tersebut tidak sesuai, maka akan muncul please enter a valid email. Kemudian juga passwordnya juga kita belum isi, ya juga kita akan mendapatkan set error password is required atau kita membutuhkan password. Kemudian juga mendapatkan kondisi jika passwordnya itu minimal harus 5. Jika minimal password length is 5 karakter. Jika kurang dari 5 maka akan menampilkan error minimal password length is 5 karakter. Harus 5 password. Harus 5 huruf maksud saya. Kemudian kita sambungkan ke dalam Firebase untuk login email dan password. Jika kita berhasil login, maka akan menampilkan toast di mana login successfully. Jika salah, kita akan menampilkan failed to login. Kita harus mengecek kredensial apakah sesuai atau tidak. Kemudian untuk main activity di sini saya tidak menggunakan, jadi kita skip saja, tidak karena kosong di sini. Nah, kemudian ops login itu adalah halaman pertama. Tadi yang terdapat animasi kunci gambar bergerak. Jadi kita memilih register atau login. Jika kita belum memiliki akun, kita klik register saja. Jika kita sudah memiliki akun ya langsung login saja gitu. Untuk tampilan halaman paling pertama. Oke, kemudian kita lanjut ke kelas register hampir sama seperti login. Tetapi di sini karena kita register itu harus memiliki username, email dan password, jadi kita deklarasikan dulu untuk edit teksnya. Saya di sini menggunakan username, email dan password. Jadi ada 3 ya. Oke, kemudian kita sesuaikan dulu dengan ID yang dibutuhkan. Kemudian on click view dan sama pada halaman register, jika kita sudah memiliki akun ya langsung saja saya menyediakan text view untuk langsung login jika kita sudah memiliki akun. Nah, karena register kita belum memiliki akun, jadi saya di sini menambahkan case, langsung klik register button, maka kita akan memvalidasi dari data-data register tersebut dan kita akan masuk ke function untuk register user, email, username, password. Nah, di sini saya menciptakan kondisi juga jika username-nya belum diisi, maka akan muncul error username is required. Kemudian jika emailnya kosong, kita juga menambahkan email is required atau yang kita membutuhkan email.
Dan juga sama, kita dapat fungsi email address matcher. Jadi ketika pola emailnya tidak valid, maka akan memunculkan error set error please provide valid email. Kemudian untuk passwordnya, jika kita belum mengisi password juga sama, password is required atau kita membutuhkan password. Dan juga sama, kita memasukkan password length minimal di sini adalah 5 karakter. Jika kurang dari 5, maka akan menampilkan error minimal password length is 5 characters atau 5 huruf. Kita harus menginputkan minimal 5 passwordnya, 5 huruf. Kemudian kita sambungkan untuk user, email, dan password. Jika register berhasil, kita sambungkan dengan Firebase database. Jika register berhasil, maka akan menampilkan toast user has been registered successfully. Kemudian dalam Firebase-nya sudah terdapat inputan datanya tadi ya. Kemudian jika tidak berhasil atau else, maka ya data register sudah gagal atau kita harus mencoba lagi. Oke. Kemudian kita membuat database, awalan database untuk card tadi kan karena kita menggunakan database lokal ya. Jadi saya menggunakan SQLite. Oke, pertama-tama kita buat database yang terlebih dahulu dengan nama seperti ini, localapp.db. Kemudian kita buat nama tabelnya, kemudian kita buat nama-nama kolom yang sesuai. Kemudian kita buat tabelnya, kita panggil nama tabelnya di sini TP border ya, TP order di sini. Kemudian kita masukkan kolom yang sesuai tadi dan tipe data yang sesuai. Di sini untuk kolom 1 ID itu menggunakan integer dan kolom 2 sampai 6 itu kita menggunakan teks. Oke, di sini ada insert data untuk ketika kita menginsert data, apa aja data yang akan kita masukkan. Jadi saya menginputkan data yang sesuai, seperti ada nama brand, ada tipe, seks atau jenis kelamin, harganya dan juga ukuran. Nah, kita insert atau dari nama tabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, kemudian di sini juga sama untuk mengupdate data, kita masukkan kolom-kolom yang kita butuhkan dan juga mengupdate dari tabel yang sudah kita buat tadi. Dan di sini juga menambahkan fungsi untuk delete data dan ambil dari tabel database yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian untuk tab layout custom ini kita akan menampilkan halaman list. Nah, dalam halaman list kita setelah login itu kita akan menampilkan apa saja. Nah, di sini saya akan menampilkan untuk tab layoutnya, kemudian ada view packer dan juga ada image view untuk keranjang. Image view untuk keranjang yang kita tambahkan tadi, jika kita mengklik item keranjang maka akan menampilkan card atau list keranjang. Nah, di sini saya menciptakan kondisi jika diklik keranjangnya maka akan langsung ke dalam aktivitas kelas card atau kelas keranjang yang terdapat list dari keranjang tersebut. Nah, kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Di dalam tab layout custom ini saya ada tab layout. Nah, tab layout ini ketika kita mengklik kategorinya itu misal hoodie, kita klik hoodie maka akan menampilkan hoodie. Jika kita klik jaket maka akan menampilkan jaket gitu. Untuk view packer ini untuk menampilkan list dari item-item yang sesuai dengan kategori tersebut. Oke, kemudian kita tambahkan fragment. Fragment di sini untuk tampilan fragmentnya, stringnya itu saya menggunakan t-shirt, hoodie, dan jaket. Dan ini adalah codingan selanjutnya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam t-shirt adapter. Sebenarnya ini bukan hanya untuk t-shirt adapter saja ya. Jadi saya untuk jaket, hoodie saya mengambil adapternya juga sama dari t-shirt. Kemudian ini adalah tampilannya. Kemudian saya memanggil layout dari item t-shirt. Dan untuk on-bind view holder untuk menampilkan list dari shirt. Dan jika kita klik list dari t-shirt tersebut, maka akan menampilkan detail shirt, detail dari item tersebut. Maka akan menampilkan apa saja seperti nama merek, kemudian ada jenisnya, kemudian ada harga, ada deskripsinya juga, dan ada juga foto pakaiannya. Nah, kita deklarasikan di sini dulu. Kita sambungkan dengan ID yang sesuai.
dan juga dengan layout yang sesuai juga. Oke, kemudian di sini ada t-shirt class. Di sini kita membuat getter dan setter untuk recycle view. Nah, biasa kita deklarasikan apa yang kita butuhkan apa saja untuk membuat list ataupun detail. Oke, di sini terdapat t-shirt class. Kita klik t-shirt class, apa aja kita sesuaikan. Kemudian kita membuat getter and setternya otomatis langsung ada. Oke. Kemudian kita menampilkan user di sini juga sama mendeklarasikan untuk registrasinya. Jadi kita apa yang kita butuhkan untuk registrasi dan login. Jadi username, email dan password. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai untuk layoutnya. Oke, di sini pertama-tama dari atas ya ada activity form data. Nah, di sini ketika kita ingin menginputkan data maka akan muncul seperti ini. Di sini saya menggunakan constraint layout dan untuk ini untuk gambar bulatan ini saya menggunakan card view. Saya menggunakan card view untuk radiusnya juga biar ini bisa tumpul seperti ini. Kemudian ada form, jadi kita bungkus dengan linear layout. Jadi kita langsung kasih text view dan edit text untuk kita input sama juga seperti yang lainnya. Di sini sama text view. Nah, kemudian di sini saya menambahkan button confirm. Jadi kita misal langsung klik confirm kan. Nah, nanti akan mengarah kepada list cart dari shopping cart yang ada halaman shopping cart. Oke, kemudian kita lanjut ke dalam layout selanjutnya. Oke, di sini terdapat halaman untuk login ya. Jadi layout untuk halaman login sama kita menggunakan constraint layout. Kemudian image view juga text view-nya. Kemudian untuk form loginnya saya menggunakan card view terlebih dahulu. Kemudian saya bungkus dengan linear layout lagi, menampilkan teks di sini. Dan untuk edit text untuk input email biasa menggunakan edit text log email. Dan linear layout sama juga seperti email tadi, password, text view dan juga edit text. Kemudian juga ada login, tombol login, jadi kita langsung login. Kemudian di sini ada seperti teks ya, kita bungkus dengan linear layout itu. Misal kita belum punya akun kan, kemudian kita harus register lebih dahulu, maka dalam register ini kita langsung bisa ngelink gitu. Jadi kita klik register ini, maka akan ngelink ke dalam halaman register. Maka di sini saya menambahkan ID txt register. Nah, untuk activity main kita kosongkan karena tidak menggunakan itu. Dan untuk OOPS login, nah OOPS login itu kita halaman yang pertama kita muncul ketika kita melewat aplikasi tersebut. Di sini saya menambahkan seperti GIF supaya lebih menarik atau gambar yang bergerak. Kemudian terdapat text view seperti biasa dan juga saya menambahkan dua button di sini yaitu button register dan juga button login. Oke. Dan kita masuk ke dalam layout, tab layout. Nah, dalam tab layout saya menambahkan tab layout ini untuk menampilkan list barang yang akan kita tampilkan seperti tadi. Untuk tab layout kita tampilkan seperti ada hoodie, jaket. Nah, kita pertama-tama saya menambahkan seperti ini. Ada keranjang juga. Jika diklik keranjang ini maka akan langsung ke halaman cart. Kemudian juga text view juga sama. Nah, tab layout ini ketika kita mengklik kategori t-shirt misalnya, kemudian pada view pager ini menampilkan list t-shirt juga. Jadi seperti itu untuk menampilkan list. Tab layout ini seperti kategorinya gitu. Dan kita lanjut ke cart activity. Di sini saya menggunakan cart view untuk membuat bulatan-bulatan seperti ini. Text view juga dan linear layout. Dalam list view ini saya tambahkan refresh untuk mengupdate data menggunakan fungsi refresh, swipe refresh layout. Oke. Maka akan muncul list dari item yang sudah kita tambahkan ke keranjang. Kemudian untuk detail, nah detail ini kita tampilkan ketika kita mengklik item dari activity tadi ini, kita klik, kemudian akan muncul detail shirt yang sudah kita klik tadi. Nah, terdapat merek,
Di sini juga saya menggunakan card view, saya menggunakan add card di sini. Oh, ini ID. Oh, ini constraint. Nah, kemudian saya tambahkan image-nya. Kemudian saya menggunakan card view untuk menampilkan apa saja sih detail-detailnya seperti merek, kemudian seperti jenis, kemudian terdapat linear layout ini menampilkan detail-detail seperti jenis kelamin, harga, dan juga untuk ukuran. Menggunakan text view dan ada beberapa text view yang seperti deskripsi di sini, dan juga untuk button add to cart. Di sini saya custom sedemikian hingga supaya lebih menarik. Oke, kita lanjut. Untuk sebenarnya ini tidak terpakai ya, karena saat kita menampilkan fragment hoodie saya mengambil layout dari t-shirt, dari recycle view dari t-shirt ini. Jadi sebenarnya hoodie dan jaket ini tidak terpakai ya. Jadi saya lupa menghapus ini sebenarnya. Jadi langsung kita panggil untuk recycle view dari t-shirt, karena di sini ID-nya t-shirt.rcy. dari pada kelas Java tadi saya menginputkan ID-nya juga langsung dari t-shirt_rcy ini. Jadi sama semua, baik hoodie maupun jaket. Oke, kita lanjut ke layout item order. Nah, ketika kita sudah menambahkan item, misal kita sudah menentukan brandnya apa, tipenya apa, ukurannya apa, jenis kelamin, dan serta harganya apa, kemudian akan muncul di shopping cart itemnya nanti itu apa aja, nanti akan muncul seperti ini. Saya menambahkan seperti image barcode saja biar lebih menarik. Nah, brand, seperti type, akan muncul sesuai dengan apa yang kita inputkan gitu. Nah, untuk item t-shirt ini item yang akan kita tampilkan di list view sebelum detail ya. Jadi kalau kita klik nanti akan muncul ke detail. Nah, sebelumnya pada item sini saya menggunakan card view supaya untuk mengatur corner radiusnya kita bisa langsung dari sini supaya lebih mudah ya. Ada gambar, kemudian ada merek, text view jenis. Di sini saya menggunakan constraint, kita sambung-sambungkan supaya bisa sesuai dengan apapun yang di tipe HP yang bermacam-macam bisa sesuai gitu. Kita custom sedemikian hingga supaya menjadi hasil yang rapih dan bagus. Dan yang terakhir ada halaman register. Dalam halaman register juga sama seperti halaman login tadi, cuma bedanya kita menambahkan username di sini. Jika pertama kita akan constraint, saya buat backgroundnya menjadi hijau, terdapat image view atau gambar yang saya tambahkan, kemudian ada teks. Nah, kemudian terdapat text view untuk menginputkan username, kemudian untuk menginputkan email, kemudian untuk menginputkan password. Saya bungkus dalam linear layout supaya tidak bingung. Kemudian juga ada button untuk register, jadi kita langsung mengklik. Nah, di sini kan ada txt login ini. Jika kita sudah mempunyai akun, jika kita kan tadi lupa pada halaman pertama register, oh ternyata kita sudah mempunyai akun. Nah, jadi langsung kita klik login saja. Maka saya tambahkan ID di sini supaya nanti pada Java kelasnya saya tambahkan activity untuk langsung link ke login activity-nya. Nah, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ketika inputan yang tidak kita inputkan itu tidak sesuai akan menampilkan apa. Oke, contohnya jika ini kan masih kosong semua. Jika kita klik register maka akan muncul username is required. Nah, jadi kita harus menginputkan terlebih dahulu. Oke, kita inputkan terlebih dahulu, misal username 17. Oke, kemudian kita klik register, maka akan muncul error email is required karena kita belum menginputkan email. Nah, kita masukkan email, misal 123gmail.com. Kita buat salah. Nah, kita klik register, maka please provide valid email akan menampilkan error seperti ini karena pola dari email yang tidak sesuai. Jadi kita harus menambahkan add di sini supaya sesuai dengan pola email. Nah, kemudian kita set passwordnya, misal 123. Kita klik register, muncul error karena password minimal hurufnya itu harus 5 karakter. Nah, jadi kita harus menampilkan sampai 5, 4 dan 5. Oke. Nah, kemudian juga sama ketika pada halaman login kita langsung menginputkan login, maka akan muncul email is required atau kita belum menginputkan email. Jadi kita inputkan dulu email yang sesuai. Misal kita inputkan email
dan juga kita menemukan login, maka password is required. Juga sama, ketika kurang dari 5 maka akan muncul error seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke dalam input form. Jika kita, kan ini masih kosong, jika kita langsung confirm maka tidak bisa karena harus diisi. Jika kita inputkan brandnya terlebih dahulu, nah jika kita klik confirm maka selanjutnya kita harus mengisi juga karena belum kita isi. Inputkan lagi, nah maka di bawahnya akan mengikuti sampai kita akan menginputkan semua. Kita ini harus menginputkan semua terlebih dahulu, baru bisa kita confirm. Jadi akan muncul error seperti itu ya. Kita masukkan dulu dan price nya. Nah kemudian untuk size nya, nah, maka baru berhasil. Nah, data save seperti itu ya. Oke, sekian presentasi mengenai proyek tugas akhir PBB membuat aplikasi dengan menggunakan SQL View dan juga database lokal maupun real-time database menggunakan Firebase. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.